Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan menikmati firman Tuhan, renungan singkat. Kita akan melihat di surat Paulus kepada Filemon. Saudara yang kekasih, kita melihat latar belakang Filemon. Dia adalah seorang kaya di Kolose, seorang Kristen yang kaya di dalam jemaat di Kolose. Salah seorang budaknya, Onesimus, telah lari ke Roma dan ditobatkan Paulus. Dengan sepucuk surat pujian dan harapan dari Paulus, Onesimus dikirim kembali ke Filemon, dan agar Filemon menerima Onesimus sebagai saudara dalam Kristen. Saudara yang kekasih, dasar dari seruan Paulus ini, harapan Paulus ini, pertama adalah memberikan pengampunan untuk kepentingan Filemon. Mari kita lihat di dalam Filemon ayat 11, surat Paulus kepada Filemon ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Jadi ini harapan Paulus di sini, minta agar Filemon mengampuni si Onesimus. Itu untuk kebaikan Filemon, yaitu kalau dulu Onesimus sudah tidak berguna, maksudnya menyakiti Filemon, merugikan Filemon. Sekarang Onesimus sudah berubah. Bahkan Paulus meminta agar Filemon mengampuni Onesimus dan menerima sebagai saudara. Dan kemudian harapan kedua daripada Paulus ada di pasal 16 ayat 16. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ini untuk kebaikan Paulus. Jadi Paulus bilang, ini untuk kebaikan Onesimus. Untuk kebaikan Onesimus ya. Jadi kemudian yang ketiga, pengampunan untuk kepentingan Paulus. Filemon ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ada jaminan dari Paulus. Paulus meminta bahwa kalau dia pernah merugikan lu, dia pernah merugikan kamu, tanggungkan semua itu kepada saya akan bayar. Itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat usaha Paulus untuk mendamaikan seorang tuan dengan budaknya. Onesimus adalah seorang budak, tetapi saudara, di dalam penjara di Roma, Paulus bertemu dengan Onesimus. Entah apa yang membawa Onesimus bertemu dengan Paulus di dalam penjara, tetapi di sana Onesimus telah dididik oleh Paulus tentang jalan Tuhan, sehingga Onesimus berubah.
segala sifat dan karakternya telah diubah oleh kasih Kristus. Saudara, ada bimbingan rohani dari Paulus. Paulus menjadi bapak rohani. Sekalipun dia di dalam penjara, dia ingin agar Onesimus itu bisa kembali kepada tuannya, sehingga Filemon menerima dia lagi, menerima dia kembali, menerima Onesimus kembali, tetapi bukan sebagai budak, melainkan menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Paulus berani menjamin akan kehidupan baru Onesimus dan kepercayaan kepada Filemon. Kita bisa lihat dan Paulus menaruh kepercayaan kepada Filemon di dalam ayat 21, dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Permintaannya kepada Filemon, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus juga menaruh kepercayaan kepada Filemon. Dulu Paulus mengingatkan, dulu kan kita sudah bersahabat, kita sudah bersahabat baik, bahkan hatiku sangat gembira kalau mengingat kamu. Jadi bagaimana bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Paulus berharap suatu saat dia akan kembali bertemu dengan Filemon. Kita melihat dengan rendah hati Paulus berusaha mendamaikan seorang tuan dengan budaknya dan menjadi saudara di dalam Kristus. Hal ini tidak mudah bagi seorang tuan. Karena apa? Karena dia seorang tuan, tadinya dia yang menguasai Onesimus, tetapi sekarang oleh kasih Tuhan Onesimus sudah diubahkan, dan Paulus minta agar Filemon menerima Onesimus bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin berat bagi seorang tuan, tetapi pertobatan kita mungkin sakit, sulit diterima orang-orang sekeliling kita. Tetapi di dalam Tuhan, semua itu akan diubah menjadi kehidupan yang indah bersama Yesus. Itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan usaha Paulus, karena dia tahu, dia kenal baik tentang Filemon, seorang tuan yang kaya, tetapi seorang yang membuka rumahnya untuk tempat beribadah, menjadi gereja, menampung jiwa-jiwa di situ. Dia melihat bahwa kasih Filemon itu juga kasih yang sangat besar. Jadi dia pastikan bahwa Filemon mampu menerima Onesimus kembali sebagai saudara seiman, sehingga dia bilang dia akan sangat berguna bagi kamu juga. Nah, begitulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Tentu kita akan memperdamaikan, membawa damai. Di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Baiklah saudara, firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati kita. Shalom.